Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa pertama, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis-shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 203. Fi ayo meneh. Hal yang turun. Meneh. Jadi hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi thulalin minal ghamami wal malaikah minal ghamami wal malaikah
malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ayo saya coba. Wis wal Sadaqallahul azim. Santai aja. Ojo kesusu, santai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 203 masih berkisar membahas tentang haji. Ya, tentang haji. Haji memang pertama datang baik pakaian ihram, tawaf, setelah itu sa'i, setelah sa'i tahallul, ya. Setelah itu menunggu sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk apa? Menunggu waktu wukuf di Arafah. Nah, kalau sudah tanggal 8 itu diantar oleh sana, oleh Mekah itu, oleh petugasnya itu ke Arafah wukuf. Perlu nih tanggal 9 itu mulai terbitnya matahari itu sampai terbenamnya matahari itu diam wukuf wakaf di sana. Nah, setelah wukuf itu baru setelah terbenam matahari tanggal 9 itu langsung berangkat lagi ke Musdalifah. Ono Musdalifah kono kudu nginep. Nah, nginep mabit namanya, yang mabit nginep. Nginep ono di kono, di sana ada apa? Kerikil-kerikil kecil mengambil kerikil itu. Ada jumlah 70 ya. Jadi dikantongi 70. Setelah itu jam 12 malam ke atas itu sudah termasuk perhitungannya tanggal 10 ya toh, baru berangkatlah ke Mina ya toh. Ke Mina untuk apa? Melaksanakan balang jumroh. Nah, ini dijelas. Ini ada dua. Setelah menyelesaikan balang jumroh itu 3 hari, ula, usta, akobah. Ono sing diarani nafar awal, ono sing diarani nafar akhir. Nah, ini diterangkan oleh Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Nah, wazkurullah, dan berzikirlah kepada Allah. Ingat, berzikir nyebutnya nama Allah, ya, bernyebut nama Allah. Nah, dengan membaca takbir. Nah, ketika melempar jumroh, baca apa? Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini 7 apa? 7 batu. Nah, lempar jumroh. Fi ayyamin ma'dudat, pada beberapa hari yang terbilang. Apa itu? Yaitu memang ula, usta, akobah itu. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, pas Rioyo 10 ya. 10 Dzulhijjah, 11, 12. Ya tak? Saya tahu mabit Musdalifah ya tanggal 11 ya. Ayo. 11, 12, 13. Loh, gak 10. Rioyo itu apa sih Rioyo? 10 Dzulhijjah ta? Nah ya 10, berarti 10. Tanggal 10 itu mulai melempar jumroh. Oh ya, ya tasriknya. Jadi ula, usta, akobah. Hari tasriknya mulai tanggal 11, 12, 13 ya toh? Nah, ini terbilang itu 10, 11, 12 itu balang jumroh. Nah, itu hari tasrik itu 3. Faman ta'ajjala, barang siapa yang ingin cepat-cepat. Lah, ono di kono, karena di situ di balang jumroh itu di Mina itu bukan tempat pemukiman. Ya toh, tempat pembumak bukan, tidak ada, hanya cuma pembalangan saja gitu loh. Dan di sana ada camping apa ya umah-umahan gitu.
tenda untuk bermalam di situ sambil menunggu itu. Lah ono sing 2 hari terus balik nang Mekah, balik nang Baitullah. Ada. Itu namanya nafar awal. Jadi faman ta'ajala, barang siapa yang ingin cepat-cepat fi ayyamin, dalam 2 hari. Nah, itu jenenge nafar awal, mari diselesaikan. Bagaimana itu? Pada saat itu ada malam lagi juga, cepat diselesaikan itu. Boleh, artinya pada hari yang kedua itu diselesaikan, fala isma alaihi, maka dia adalah berdosa, ora popo. Atau faman ta'akhara, dan barang siapa yang ingin mengundurkannya sampai 3 hari di situ, ya toh, balang jumroh itu, fala isma alaihi, maka tiada ia berdosa, gak popo. Jadi pilih jenengan nafar awal opo nafar akhir. Boleh. Nah, limanit tako, sampai untuk limanit tako, yakni bagi orang-orang sing bertakwa. Jadi boleh, silakan itu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, ikutilah tuntunan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa'lamu, sak temeni Gusti Allah itu Maha mengetahui, annakum ilaihi tuhsarun, ya, bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Ikutilah tuntunan itu, hati-hati betul gitu. Jadi hati-hati betul di sana. Nah, setelahnya itu baru Allah menceritakan lagi ini. Walaupun jangan kau sangka orang-orang yang melaksanakan haji itu, ada macam-macam, ada 3. Pertama, ada orang yang melaksanakan haji itu orang musyrik, ono orang zolim, ono orang mukmin, ada orang munafik. Nah itu, kalau bagaimana cirinya kalau orang-orang musyrik itu? Nah, biar faida qadaitum, itu ayat 200 itu cirinya. Nah, apa sih itu? Ono jadake njaluke iku hanya cuma dunia. Robbana wa minan nasi may yaqulu robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu orang musyrik. Ya toh? Dadi lunga kaji sing kaya ngono ruwete iku mang balang jumroh ini sing dijaluk apa iku? Ya Allah, baik ta. Apa? Duit sing akeh, rezeki sing akeh, ngono lho. Ya toh? Kenikmatan dunia supaya Allah sih dijaluk ngono, supaya ya Allah panjenengan paringi damai rumah tangga saya ini ngono. Hanya cuma urusan dunia saja sing diminta. Iku orang musyrik. Nah, tapi ono juga orang-orang yang musyrik itu, ya toh. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lah ono juga orang mukmin itu sing jaluke iku fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga itu bahagia, nikmat, seger dan lain sebagainya. Hasanah dunia dan hasanah akhirat. Nah, tapi ono juga itu orang-orang apa itu namanya? Ulaika lahum nasibum mimma kasamula. Orang yang seperti itulah. Orang-orang mereka itulah orang-orang sing mendapatkan apa namanya, mendapatkan bagian mimma kasabu apa yang mereka usahakan. Nah, yang mabrur, apa cirinya itu? Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Nah itu ono meneh wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusitullah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dul khisab. Ono juga ini sing apa jenenge, sing munafik itu. Oh ada 4 kok ini di sini. Pertama adalah musyrik, ya toh, sing jaluk apa jenenge, jaluk dunia saja. Ada juga orang zalim. Nah, orang zalim itu selalu apa itu namanya, membanggakan orang tua. Jadi mari apa jenenge, mari melaksanakan haji itu selalu membanggakan orang tuanya. Bapakku biyen iku wong kaji iki ngono. Ya toh? Nah, nyeritakno membanggakan bapak biyen nang pasar seng tuku iki. Wah, di emas di kono. Waduh wis macam-macam. Iku dunia tok wis. Iku zalim ada. Jadi ada zalim, ada musyrik. Terus ada orang beriman. Lah di sini anak sing munafik. Nah,
Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusitullah ala ma fi qalbihi wa huwa alatul hisam. Itu di antara manusia itu ada seorang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Iki biasa nilai mari tunggu kaji itu dia menceritakan di sana. Wah aku di kono iku ya kamu ngene, wah delok apa jenenge? Ndelok sumbere Hajar Aswad. Apa bukan? Apa namanya? Zam-zam. Wah begitu. Terus aku di pasar kono iku wong dodol iki. Wah iki biasa ngono. Jadi diceritakno mamri tentang itu. Jadi dia kalau bercerita tentang dunia itu menarik hati. Wis salah di kono iku enak. Wah enak. Waduh wong sugih-sugih. Macam-macam iku semacam jenengan nggih lek ana wong ndonga kaji niku mulane lek ana wong mulih teko lunga kaji mara engko jenengan saged beranu ya napa kabare niku perasaanmu niku niku enak-enak ana dodol emas iku wis iku mulih sing digawa sembarang kalir tuku emas tuku kambal apa jenenge iki sapa sajadah itu. Jadi wa minan nasi may yu'jibka. Di antara manusia seorang ucapannya tentang kehidupan dunia kok menarik hatimu. Tetapi kalau menceritakan tentang akhirat, karena mindsetnya itu tidak ada akhirat. Mindset artinya di delone atine di utak iku di pikiran niku tidak ada pikiran-pikiran tentang akhirat gitu. Jadi sing diono apa iku? Donya. Jadi omongannya tentang dunia, aduh. Aku orang ngelencer rono, orang masjid jin, ngelencer rono, orang gini, itu sih diceritakan. Wah ternyata wapi, itu loh emas. Bahkan sing urusan dunia saja yang diceritakan itu. Wa yusitullah ala ma fi qalbi, dan dipersaksikan kepada Allah atas hatinya itu, nampak itu dia itu. Wa huwa alatul khisam, padahal ia adalah musuh yang paling keras itu. Jadi apa yang namanya perbuatan dalam perbuatannya itu musuhmu yang paling keras itu sebenarnya. Jadi dia juga lunga kaji, wah penampilan selalu. Nah, penampilan. Lah mereka ini berbahaya itu musuh yang paling keras apa itu? Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Ini yakin. Jadi orang-orang itu munafik itu menampilkan lunga kaji itu bukan karena ingin ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadikan dirinya jadi haji mabrur yang lebih baik daripada nanti sebelumnya itu, tidak. Tapi dia itu untuk penampilan mencari kepercayaan umat. Akeh Pak Ibu. Aku cek dikatakan seorang haji, aku iso bagai pakaian-pakaian sing seperti itu. Penampilannya oke, begitu loh. Itu kepercayaan umat. Lah, apabila wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling apa? Sa'a fil ardi. Nah, berpaling dari hadapanmu. Sa'a fil ardi, ia berjalan di muka bumi, liyufsida fiha wa yulikal harsa wan nasl. Untuk di buka bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan binatang-binatang ternak. Jadi lek ono di awakmu iku apik dia itu, wah selalu menceritakan aku bersama si fulan Pak Kiai itu ono di Mekah itu. Rono-rono aku bersama karo ustad-ustad itu. Tapi lek wis metu tekon di awakmu omonganmu itu setelah pulang dari Mekah itu malah merusak tanam-tanaman. Apa sing dimaksud itu? Perempuan itu di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan nisaukum harsul lakum. Nisaukum, nah, itu istrimu itu nisa harsul lakum, itu adalah sebagai ladangmu. Iku sing kamu tumbuhi tanam-tanaman. Apa maksudnya itu? Kamu itu sebagai ladangmu sing kon tanduri bibit-bibit manusia itu. Lah ini di sini orang-orang munafik itu ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanam-tanaman senengane medok. Jadi dia itu penampilannya ngerusak wedok-wedokan itu. Arek cili-cili dirapi. Wis pokoke iku ta sing pikirane memuaskan apa jenenge nafsu syahwatnya itu karena dia kaya.
Wes kono rapi. Waduh ya Allah, itu merusak tanaman itu. Ya ta? Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, dan binatang ternak apa itu? Anak-anak itu dirusak. Wis gak popo kon gaplekan ora popo, masih gak sembayang ora popo, sing penting apik ambek wong. Nah, itu lho Pak. Ini merusak itu. Tatanan-tatanan sing apik-apik dirusak. Itu munafik, bahaya sekali. Ya tak? Wallahu la yuhibbul fasad, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan itu. Jadi tatanan-tatanan sing apik iku masyaallah. Nah, baru DJ. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa idza qila lahu taqillah, dan jika dikatakan kepadanya, dielingno, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya toh? Jadi lek ditegur, diajak sing apik iku, wa akhadathul izzatu, bangkitlah kesombongannya. Jadi gak kena dikritik, Pak. Jadi kalau dikritik sombong, koyok ngene iki lho aku, Pak. Mbok sing mengusahakan begini aku. Lek gak ono aku gak iso ngene, ngene iku lho. Subhanallah. Padahal wong ngritik itu seneng apa gak? Seneng membangun supaya mereka itu tapi gak watake wis aduh wis iku. Itu munafik itu begitu. Dikritik ku tambah muring-muring menunjukno kesombongane. Kon aja ngono kon. Ngono. Loh ini Quran loh ya, aku hanya membaca Quran jenengan delok iku lho. Tambah gak karu-karuan lek dikritik iku. Ngono lho. Ya, padahal orang kritik itu tandanya senang gitu loh. Ya, bahasbu, iku fakhasbuhu fa'akhadathul izzatu, bangkitlah kesombongannya. Ya, yang bisa memecahkan berbuat bil ismi, dosa, tambah dosa itu. Jadi lek dikandani begini sebenarnya dia itu sayang, seseorang ngandani sing koyok ngono iku sayang ngambil awakmu iku. Tetapi sing dikandani mokong. Porik. Nah, iku cenderung. Nah itu fakhasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya tun mereka jahannam. Iku wong sing begedut iku. Jahannam iku. Wala bi'sal mihad, dan sungguh ia seburuk-buruk tempat tinggal jahannam itu. Ini. Dan ono meneh, wa minan nasi may yasri nafsahu batighu amardatillah wallahu raufum bil ibad. Ono sebagian sing mari lunga kaji itu, dia itu mencari ridho Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya. Jadi menjual dirinya itu kepentingan pribadinya itu banyak ditinggalkan untuk memikirkan kepentingan manusia yang lain. Sing istilahnya banyak sekarang itu, ya wong lek sik golek banyu iku ojo sumure ditekakno nang ngarepe wonge. Wonge iku golek ana teko nang sumur lek ngono dah biasa. Lek itu ndak, mereka orang-orang yang baik mencari ridho Allah itu, dia sumure ditekakno nang gene wong sing butuh banyu. Jadi dia mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan orang-orang lain, semata-mata hanya cuma mencari ridho Allah. Itu ibtigha guna menuntut mardotillah, keridhaan Allah. Ono wong sing kono itu. Ya tak? Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun lah kepada hamba-hambanya. Itulah Pak, ini ayolah kita ini watak-watak itu harus kita robah. Ya tak? Nah, robahnya itu bagaimana? Dengan orang-orang, kalau kita pikir dengan ini, mestinya orang-orang yang sudah dekat kepada Allah melakukan ibadah itu mesti akan bertambah baik itunya itu. Kada karo jenengan kan sering kali ndise oleh ngaji kon niku sing ndi pancet tingkah lakumu koyok ngono kan begitu ta. Mestine dengan ngaji, dengan ibadah, dengan puasa, dengan sholat itu bisa menciptakan pribadinya ini menjadi manusia yang baik. Jaga
Mulane sering kali ora ono oleh ngaji pancet gak orang duwe ganggu. Lah itu loh. Iki nggak ikut nggak mano. Malah nih Allah menjelaskan di sini lanjutannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafah. Ya toh, kafah sekabehane. Lah itu Islam itu koyok dene mata rantai begini. Mali sholat, zakat, poso dan lain sebagainya. Ini perilakunya harus baik. Coba sholat begini, marun joko sandal sing api-api. Aku dikandani Pak Afid, tinggalkan yang jelek. Ya toh, ambillah yang baik. Ya sing api tak cukup. Nah itu. Nah gitu Pak. Ya Allah itu. Itu banyak. Jadi apa yang kita lakukan ini apa meneh poso, sering poso, sering begitu tah. Sering sholat, sering ngaji, maca Quran, tapi perilakunya. Jadi Islam itu ada mata rantai. Lah kon jenengan sholat man berbuat sing koyo ngono, gak ono artine kamu sholat itu. Gak ono artine, ngaji gak ono artine. Wakeh wong pinter maca kitab kuning-kuning itu maca Arab, bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi itu bukan itu yang dimaksud, itu perilakumu bagaimana. Ya toh? Lah lek pancen wong orang-orang yang begitu saja masuk surga, wong Arab masuk surga kabeh. Gitu loh, Pak. Jadi disitulah kadang-kadang saya itu pikir ya apa dunia itu macam-macam lah itulah. Jadi Allah menjelaskan udkhulu fis silmi kafah sekabehane kon iku Islam baik kepada itu. Ya dah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan tidak pernah berhenti, walaupun kamu kedudukannya semakin tinggi, maka setan paling tinggi yang akan menggodamu. Nah, itu. Mulane pernah itu setan itu dialog antara setan dengan setan itu. Ada setan itu masuk di dalam masjid. Nah, masjid di dalam masjid itu ingin menggoda orang-orang yang lagi ibadah. Di sana ada seorang yang tidur di masjid itu. Duduk sambil tidur kan aneh. Ini salah turu. Nah. Ini turu. Nah. Saya ya. Terus baru dijekati karo setan, "Lho, apa kok balik?" Wah, gak wani aku, Pak. Kenapa? Karena orang yang tidur itu adalah orang yang berilmu. Kenapa yang berilmu itu kamu kok takut begini? Wow, bahaya. Lah iku lho gudon sing salat iku enteng. Tak jowel ngene tok wis gak karu-karuan kan begitu toh? Iku gampang kok metu tak iming-imingi dhuwit wis kemelitir. Ya ini dari setan itu. Tapi aku sing berbahaya orang yang berilmu ini sampai dia tangi, waduh gak bisa. Nah itulah Pak, ilmu itu. Walaupun karena apa? Karena ketidurnya itu karena saking keselnya dia itu mempelajari ilmu itu tadi, maka berbahaya. Lah di sinilah. Jadi supaya langkah-langkah setan itu tidak bisa mengganggumu, taulah kamu ilmunya, pengetahuan itu. Lek hanya sekedar Quran kon waca tok rek iku ya wis. Ya padha karo assalamualaikum. Manu apa itu? Itu. Jadi disitulah mestinya harus begitu. Itu loh Pak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan tidak pernah berhenti, pasti kamu akan digodanya. Nah, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia musuhmu yang nyata. Baru lanjutannya ayat enak ini masyaallah. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in zalaltum, dan jika kamu tergelincir. Nah, berarti tergelincir apa? Gak sengaja toh? Tidak sengaja. Kamu dadakno terganggu oleh setan itu. Nah, tidak ono rencana kita melakukan itu. Nah, itu tergelincir. Nah, oleh koyok zina itu tergelincir apa ndak? Oh tidak, kalau perzinaan itu tidak tergelincir.
Ya toh, karena jelas itu. Lek kaya makan kaya Nabi Adam itu tergelincir. Kan jangan kamu dekat-dekat kepada pohon ini, kan begitu toh? Itu dawuh Gusti Allah. Tapi dia diganggu oleh setan itu sehingga memakan itu lupa dia itu kalau dekat itu makan itu mesti dekat. Nah, karena saking pintere iblis itu sehingga dia digelincirkan itu. Lah di sini. Fa in zalatum, dan jika kamu tergelincir oleh setan itu tadi, mimba tima ja'atkumul bayinat, setelah datang kepadamu bukti-bukti nyata, ya toh, bukti-bukti kebaikan, nasihat Allah jelas itu sudah dijelaskan. Fa'lamu, maka ketahuilah, anallaha, bahwa sesungguhnya Allah Maha Tangguh. Segeralah kamu bertobat. Kalau kamu tergelincir, astagfirullahaladzim, ya Allah, bertobatlah seketika itu. Ya, kok jenengan kok moro-moro gak ngerti kok ngerasani, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah ngono. Engko jeling nang ngono, aja ngrasani, ora apa-apa, anjene iya kok. Nglantur wis ngono lho. Anjene iya kok ngono, lha iku jangan. Iku langsunglah kamu, fa'lamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Tangguh. Segeralah kamu bertobat. Hakim lagi maha bijaksana. Langsung kamu sadar, tobatlah itu. Kaya dene Nabi Adam begitu tergelincir, ya Allah. Nah itu apa dongane iku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu. Ya itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung begitu. Nah, baru hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal tiadalah yanzuruna yang mereka tunggu-tunggu, ya tahu, illa melainkan ayyatiyahumullah, datangnya Allah kepada mereka siksa atau bencana fi dhulalim, dalam naungan. Dalam naungan itu minal ghamami, awan, wal malaikati, dan malaikat, ya toh, wal malaik wa qudiyal amr, dan diputuskanlah perkaranya oleh Allah, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikannya. Maka ojo sampai terjadi itu, maksudnya cepatlah kalau kamu sudah tergelincir dalam dosa itu, maka segeralah kamu bertobat kepada Allah sakgurunge kamu dinaungi oleh bencana itu. Wow. Segeralah kita bertobat kepada Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi ajaran ini bagus sekali itu, Pak. Pertama, kita orang itu kalau dinasehati itu harus kita terima itu. Walaupun itu sebenarnya apa yang disampaikan kritikan itu adalah membangun supaya lebih baik. Ojo tambah dibenci. Jadi banyak kan sekarang karena banyak ayat-ayat ini yang menyinggung perasaan orang-orang, gantiin naik Pak Afid yang liani, kan begitu. Sebenarnya harus begitu. Jadi jangan gitu. Jadi harus berpikirlah dulu, jangan sampai kita itu dikuasai oleh nafsu, kesinggung sedikit muring-muring. Ya toh? Wow, iki kok gak percaya sih karo aku, biasa ngono, Pak. Kok gak percaya sih karo aku? Terus repot. Nah, itu ada, hilangkanlah sifat-sifat seperti itu, hilangkan. Ayo cobalah kita berpikir positif. Jadi orang-orang mukmin itu selalu berpikir baik. Jadi apapun yang kita terima ini, itu pikirkan bahwa ini adalah baik. Taruhlah ibaratnya waktu sing diantemno iku, ya toh, tapi kamu jatuhkanlah buahnya itu. Waktu sing diantemno glodak. Oh iya sih, orang itu mengatakan demikian ini pasti ada yang tidak disukai oleh orang lain. Perilakuku iki ono sing orang-orang tidak setuju. Ya toh? Perilakuku iki. Berarti orang-orang yang tidak setuju ku ngritik utawa sekedar ngilokno lah itu terimalah dengan baik itu. Mulane Sayyidina Umar itu begitu dikritik itu, Umar, kamu sekarang itu kok malah sombong jadi Amirul Mukminin, dikai duit wong. Pakai duit, terima kasihlah atas itu. Begitu, itu Sayyidina Umar. Tapi kalau awak dhewe gak, selalu mempertahankan keburukan itu. Iku lagu sing aren. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita dekatkan pada Allah. Apa yang kita lakukan ini bisa terwujud nasib, iso wujud bukti itu.
ulaika nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab itu. Jadi iso buktikan nanti kita itu kalau kita berjalan dengan kebaikan ini, buktikan bahwa kita memang benar-benar nasibnya seperti itu, api ikut ini. Jadi ibadahmu, ngajimu, hajimu itu bisa mengantarkan dirimu kepada umat yang lebih baik gitu. Bisa mengantarkan dirimu menjadi manusia yang lebih baik, itu maksudnya. Jadi biasakan ojo sampai biasa muring-muring itu ojo biasa, ojo dikulinakno. Ojo dikulinakno. Ojo dikulinakno. Insyaallah lek jenengan bisa ngono, insyaallah bisa jadi baik. Supaya gak getun besok ana di akhirat gitu. Dan lagi di dunia ada jadi sebutan kalau iku zaman uripe ya Allah, dia itu sabar, dia itu masyaallah. Begitu. Ojo sampai wong kita mati ku modar wis gak apa-apa wis ngerepoti ya. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk tanya. Ada yang ingin tanya? Tidak ada? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. 100 berapa ini? 11. Quran itu tuntunan, Pak, tuntunan betul. Saya coba jenengan untuk berbuat baik. Coba 1 minggu ini, kalau saya dulu ya, dulu saya mengaji itu 1 minggu sampai kita gak teko, tak upayakan dulu. 1 bisa terus teko terus. Terus coba, kalau saya sudah bisa itu kita tingkatkan. Coba 1 bulan ini saya tidak pernah berhenti, istiqomah. Terus, coba kalau sudah 1 bulan sudah bisa selesai, coba kita 1 tahun ojo sampai berhenti. Orang egleng, kata telung dino mari leren, berarti ngaji meneh leren meneh. Ya kapan isone wis. Mulane aku dhewe kadang-kadang berpikir sampai khatam 4 kali ki koyok-koyok sik gorong ono hasil daripada itu disebabkan karena iku mang lho. Gak niat. Ya dan niatnya kurang. Jadi ya begitu itu hasilnya. Nah, mulai kemarin itu kok bisa Pak Ketua berarti anu sampean ulang ngaji hebat-hebat. Yo hebat-hebat. Ya cuma ya telon dewi hebat-hebat memang lo sampai 4 kali ya kan ditafsir kan bukan sembarangan itu jadi hebat-hebat. Cuma kamu harus ingat bahwa keberhasilan mendidik anak itu dari 2 unsur ini. Pertama dari gurunya yang sungguh-sungguh, yang kedua itu dari muridnya yang sungguh-sungguh, baru akan bisa terjadi. Kalau gurunya sungguh-sungguh, muridnya orang sungguh-sungguh, ya ora iso. Atau kebalikannya, muridnya sungguh-sungguh, gurune bali lo, ya wis. Nah itulah. Jadi saya sering dikritik orang-orang kan seperti itu. Sampai saya kadang-kadang ya memang orang-orang pendidikan umum. Iya, memang di situ ono sing S1, S2 itu sudah biasa banyak tuh. Orang-orang guru-guru ngajar yang saya ajar itu. Ya memang saya dengan cara begini, cara menerangkan dengan pakai bahasa Indonesia, tidak seperti di pondok pesantren itu. Memang yang saya hadapi adalah beliau-beliau orang-orang yang pengetahuannya tinggi. Adalah pengetahuan tinggi. Apakah sekarang ini saya berpikir, apakah tidak boleh mereka itu bisa melakukan kebaikan itu? Apakah tidak boleh? Boleh. Walaupun jenengan tidak ngerti bahasa Arab, ya toh, tidak ngerti kitab kuning, tulisan Arab bingung, ya toh. Tapi perilakunya menciptakan dalam Quran ini, apakah tidak boleh? Boleh, masih jenengan punya hak untuk masuk surganya, Allah punya hak. Walaupun jenengan tidak ngerti bahasa Arab, ya toh, punya hak itu. Bukan orang-orang tua wakil, lancen sing wong Arab itu bakal masuk surga, ya Arab kabeh iku. Nah, sekarang Bani Israel bahasa apa? Indonesia apa bahasa bahasa apa? Arab, bahasa Arab Bani Israel. Ya iku sing dikecam iku Bani Israel. Iku ya bantan saja. Masih wong Indonesia bahasa Indonesia itu ya Allah, ada hak jenengan itu untuk bisa berbuat baik supaya kita mendapatkan surganya Allah. Ada hak, gitu loh. Jadi sering saya dikatakan kok ndak begitu begini, wah ndak. Mosok wong pondokan tok, wong pondokan mursal yo akeh. Ya toh. Ya, orang-orang sekolahan, orang sekolah pendidikan, sekolah jadi baik itu banyak. Ya toh.
Nah itulah. Yang penting kita bisa mengetahui tuntunan Allah ini, bisa kita pahami dan kita bisa amalkan. Itu intinya begitu. Ya, kita lanjutkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu walladina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap ada tanda brengos di atas itu bedakan dengan yang lainnya panjangnya, ya toh? Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Harus bedakan. Itu. Jangan disamakan. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.